Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada mata kuliah teknik digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkaian sekuensial atau materi tentang rangkaian sekuensial. Sebelum masuk ke materi rangkaian sekuensial, sedikit review. Pada pertemuan perkuliahan sebelumnya, saya sudah menyampaikan rangkaian kombinasional. Nah, rangkaian sekuensial ini merupakan materi setelah kita belajar apa itu rangkaian kombinasional. Nah, apa sih yang dimaksud rangkaian kombinasional? Rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang nilai outputnya bergantung pada kombinasi inputnya atau bergantung pada inputannya. Nah, sebelum masuk ke materi rangkaian sekuensial, saya akan memberikan gambaran perbedaan rangkaian sekuensial dan rangkaian kombinasional. Secara pengertian, rangkaian sekuensial itu adalah suatu rangkaian yang outputnya tidak hanya bergantung pada kombinasi inputnya, tetapi juga bergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ya, karena secara pengertian juga atau secara terminologi nama, sekuensial itu kan adalah sekuen atau urutan. Ciri khas dari rangkaian sekuensial ini memiliki umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Nah, kalau kita pahami rangkaian logika kombinasi tonal itu kan ada masukan, kemudian ada rangkaian kombinasionalnya atau jenis rangkaian kombinasionalnya. Masih ingat bahwa jenis rangkaian kombinasional itu ada rangkaian aritmatika, ada adder, atau subtraktor, kemudian ada multi dan demultiplexer, ada decoder dan encoder. Nah, ini ya, tergantung ini apa jenis rangkaiannya, menggunakan apa. Kemudian keluarannya. Nah, keluaran ini bergantung pada masukannya. Kalau rangkaian sekuensial, keluaran dari rangkaian logika kombinasional ini dijadikan next state di elemen penyimpanan, kemudian dijadikan lagi inputan untuk rangkaiannya. Jadi ini yang dinamakan feedback atau umpan balik. Nah, rangkaian sekuensial ini dapat menyimpan keadaan biner dengan catatan sepanjang masih terdapat power pada rangkaian, sampai terjadi perubahan pada sinyal inputnya. Nah, rangkaian sekuensial itu umumnya atau biasanya nilai outputnya itu berbeda satu sama lain atau saling berkomplement. Ini ada gambar diagram sistem digital secara umum. Jadi kalau rangkaian kombinasional itu kan berdasarkan atau sebatas ada input, ada gate-gate logika kombinasional atau gerbang-gerbang logika yang terbentuk atau tersusun menjadi suatu kesatuan fungsi, misalnya adder, subtraktor, dan lain-lain. Kemudian ada output dari rangkaiannya. Nah, kalau sekuensial, keluaran ini akan dimasukkan ke elemen-elemen memori, yang mana elemen memori ini nanti akan dijadikan sebagai umpan balik atau inputan lagi, sehingga nanti output-output rangkaian sekuensial itu merupakan output-output yang sudah dihasilkan atau hasil dari umpan balik di elemen-elemen memorinya. Nah, elemen-elemen memori pada rangkaian sekuensial itu yang paling banyak digunakan adalah rangkaian flip-flop atau disingkat FF. Nah, FF ini dia memiliki dua output yang saling berlawanan. Flip-flop. Kita masuk ke materi selanjutnya, flip-flop. Flip-flop biasanya disebut sebagai bistabil multivibrator. Ini secara pengertian, flip-flop itu adalah suatu rangkaian yang memiliki dua keadaan output stabil. Keluaran flip-flop itu bertahan pada satu keadaan hingga ada pulsa pemicu yang menyebabkan keluarannya berubah ke keadaan lain. Nah, pulsa pemicu ini disebut clock.
Flip-flop juga biasanya disebut sebagai multivibrator atau bistabil multivibrator atau biner. Flip-flop digunakan untuk penyimpanan, pewaktu, perhitungan, dan pengurutan. Flip-flop itu ada satu sel memori. Nah, keadaan keluaran flip-flop dapat berada dalam keadaan tinggi atau rendah untuk selang waktu yang dikehendaki. Ini tadi ya, yang pernyataan ini untuk memperjelas dari pernyataan yang pertama, bahwa untuk mengubah keadaan pada keluaran flip-flop diperlukan suatu masukan pemicu, yaitu pulsa clock. Oke. Nah, ini. Tadi saya singgung sedikit bahwa flip-flop itu memiliki keadaan keluaran yang saling berkebalikan. Biasanya dituliskan dengan key dan key komplement. Ini key itu biasanya key sebelumnya dan key saat ini. Ini adalah gambar diagram flip-flop secara umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis flip-flop. Pada dasarnya flip-flop itu dibuat dari dua buah gerbang, maksudnya ada dua buah gerbang yang bisa membentuk rangkaian flip-flop, yaitu gerbang NAND dan gerbang NOR. Ini rangkaian flip-flop dengan gerbang NAND dan ini rangkaian flip-flop dengan gerbang NOR. Jenis-jenis flip-flop itu ada SR flip-flop, ada set reset, kemudian ada JK flip-flop, ada D flip-flop, dan ada T flip-flop. Ini. Masuk ke materi pertama, yaitu ada SR flip-flop. SR flip-flop merupakan rangkaian dasar untuk menyusun berbagai jenis flip-flop lainnya. Jadi, rangkaian set reset flip-flop itu rangkaian dasar untuk menyusun misalnya rangkaian JK flip-flop, D flip-flop, atau T flip-flop. SR itu singkatan dari set reset ya. Nah, ini dibentuk dari dua buah gerbang, kita bisa menggunakan gerbang NAND atau kita bisa menggunakan gerbang NOR. Operasinya disebut transparan LED karena bagian outputnya akan merespon input dengan cara mengunci nilai input atau menyimpan nilai input dulu. Itu ya. Itu disebut LED. Ini adalah gambar diagram SR flip-flop. Kita coba bahas SR flip-flop dengan gerbang dasar NAND. Oke. Nah, SR flip-flop dengan gerbang NAND itu ada dua buah gerbang NAND, yang mana NAND gate disilangkan antara output NAND gate pertama akan dihubungkan dengan salah satu input NAND gate kedua. Jadi output pertama ini disilangkan menjadi input untuk NAND gate kedua atau sebaliknya. Jadi saling dihubungkan. Kemudian output gate atau output latch diberi nama key dan key complement atau key bar atau key aksen atau apalah menyebutnya. Di sini saya menyebutnya key complement ya atau key kebalikannya. Pada kondisi normal, kedua output tersebut harusnya nilainya saling berlawanan. Nah, input latch diberi nama set dan reset. Oke. Di sini ada tabel kebenaran untuk rangkaian SR flip-flop dengan gerbang NAND. Coba kita buktikan. Tapi untuk membuktikan ini, kita perlu mengetahui tabel kebenaran rangkaian dasar gerbang NAND. Masih ingat ya, mudah-mudahan ya. Oke, saya ulang, coba. Ini masih ingat yang dimaksud gerbang NAND itu adalah gerbang logika N yang dinotkan gitu ya. Cara mengingat mudahnya sih saya seperti itu. Ini ada inputan A, ini B. Ini saya tulis Y aja ya. Ini maksudnya inputan NAND. Nah, misalnya kombinasi inputan gerbang NAND itu ada 0, 0, 0 dikali 0 hasilnya tuh 0. Tapi kebalikannya karena dinotkan maka menjadi 1. Kemudian 1, 0 itu hasilnya adalah
0. 1 dikali 0, 0. Tapi kebalikannya adalah 1. Ini 0, 1. Maka sama hasilnya 1. Kalau 1, 1, maka hasilnya justru kebalikannya adalah 0. Ini ya, tabel kebenaran dasar gerbang NEM. Coba. Ini dijadikan dasar untuk menganalisis tabel kebenaran ini. Misalnya, kita analisis dulu yang pertama. Misalnya S-nya di sini diberi 1, di sini R-nya itu 0. Nah, karena ini kita belum bisa menentukan inputan ini, karena kan kita harus tahu dulu outputnya di sini ya. Salah satu outputnya di sini. Maka kita bisa menggunakan gerbang logika dasar NEM. Kalau di sini ada inputan dengan nilai 1, berarti apapun kombinasinya dia akan menghasilkan nilai 1. Gitu ya. Nah, jadi ini berarti hasilnya ini adalah 1. Ini adalah output sementara. 1 apapun kombinasinya dia menghasilkan output 1. Ini sementara ya. Kemudian ini dijadikan inputan untuk R. 1. 1 sama 0, 1 sama 0 kombinasinya adalah 1. Nah, karena ini sudah jelas atau sudah teridentifikasi dua inputannya 1 dan 0, maka bisa dituliskan sebagai outputnya, yaitu key aksennya adalah 1. Nah, 1 ini dijadikan inputan untuk ini. Kalau ini kan tadi 1 dan ini belum ada nilai inputnya, berarti ini nilai output sementara. Tapi karena ini sudah diketahui nilai outputnya, gerbang NAND kedua, maka bisa dijadikan inputan. 1 dikali 1 hasilnya 1, tapi karena NAND 0. Berarti ini nilai Q-nya adalah 0. Ini sementara ya. 1. Coba. Ketika S diberi nilai 1 dan R-nya 0, maka hasil Q-nya 0 dan 1. Terbukti ya. Nah, coba selanjutnya kita beri nilai inputan S-nya 1, R-nya juga 1. Nah, 1 dikali 1 hasilnya adalah 0. Karena ini sudah jelas ada dua inputan, maka bisa dituliskan. Hasilnya adalah 0. Kemudian, ini 1 dikali 1 hasilnya 0. Karena kebalikan. Sorry. Ini kan sudah ya. Ini 0, ini dijadikan inputannya, berarti ini 0. 0 dan 1, 0 dan 1 hasilnya 1. Maka Q-nya tetap bernilai 1. Nah, terbukti ya. Nah, berarti saat S-nya di setting 1, R-nya di setting 0, ketika masukannya diubah, R-nya diubah menjadi 1, maka nilai output-nya tetap pada nilai output yang sebelumnya. Selanjutnya. Selanjutnya kita coba. Ini di setting 0, setting 1. Nah, kita lihat. Kombinasi 0 itu pasti menghasilkan 1. Berarti di sini output sementara 1. 1 dijadikan input R, sini 1. 1 dikali 1 hasilnya 0. Maka Q-nya ini 0, karena nilainya udah pasti. 0 dijadikan inputan di sini. 0. 0 dikali 0 hasilnya adalah 1.
Berarti di sini nilai Q-nya 1. Berarti kalau S-nya 0, R-nya 1, ini nilai Q-nya 1 dan 0. 0, 1, 1, dan 0. Terbukti ya. Nah, sama halnya dengan yang di atas, ketika ini dirubah menjadi 1, dia nilainya akan tetap pada keadaan output sebelumnya. Kalau nilainya di setting 00 ini adalah keadaan terlarang. Jadi keadaan tidak menentu, maka nilai outputnya akan sama. Ini penjelasannya. Saat S bernilai 0, R bernilai 1, maka selalu menghasilkan nilai Q sama dengan 1, tanpa mempedulikan keadaan output sebelumnya. Ini disebut set atau men-setting FF pada keadaan tinggi. Sedangkan kebalikannya, jika S-nya itu bernilai 1, R-nya itu bernilai 0, maka flip-flop ini disetting atau kita men-setting flip-flop itu pada keadaan 0 atau keadaan rendah. Saat set 1 dan reset 1 tidak mempengaruhi keadaan flip-flop. Flip-flop nilai outputnya tetap berada pada keadaan sebelumnya. Misalnya keadaan sebelumnya nilai Q sama Q komplemennya adalah 1,1, ya berarti dia tetap bernilai 1,1. Karena ketika di setting 1,1 dia tidak mempengaruhi keadaan flip-flopnya. Nah, bagaimana jika di setting 0 dan 0? Kalau setnya 0, resetnya 0, itu adalah keadaan tidak menentu dan tidak seharusnya digunakan. Selanjutnya, SR flip-flop dengan gerbang NOR. Nah, ini sama cara menganalisis tabel kebenarannya seperti gerbang logika NAND, tapi yang dijadikan dasar untuk menganalisis adalah tabel kebenaran gerbang logika NOR. NOR itu adalah gerbang yang melakukan operasi penjumlahan. Misalnya, 0 ditambah 0 harusnya 0, tapi nilai keluarannya adalah 1. Kemudian kalau 1 ditambah 0 harusnya hasilnya 1, karena NOR kebalikannya adalah 0. 0 ditambah 1 nilainya adalah 1, tapi kebalikannya maka nilainya 0. 1 ditambah 1 sama dengan 1, tapi karena kebalikan adalah nilainya 0. Gerbang tabel kebenaran ini dijadikan dasar untuk menganalisis ini. Kita coba ya. Ketika S-nya di setting 1, R-nya di setting 0, kita lihat yang nilainya sudah pasti. Berarti ini ya. Apapun kombinasi ini, ketika dia 0, maka dia nilainya 1. 1 dijadikan inputan sini. 1 ditambah 1 hasilnya 1, tapi karena 0, 0. Karena ini udah ada 2 kombinasi input, maka ini jadi output pasti. 0 ini dijadikan inputan untuk R. 0. 0 ditambah 0, 0, tapi menjadi 1. Ini 1, berarti Q-nya adalah 1. Kita lihat di sini, saat di setting 1 dan 0, Q-nya 1, ya ini benar Q-nya 1, Q komplemennya adalah 0. Ini beda ya, kalau NAND Q komplemennya kan di bawah, kalau NOR Q komplemennya yang di atas. Berarti kalau di setting 00, berarti hasilnya 10. Coba kita buktikan. Oke, pakai warna biru. Misalnya S-nya itu 0, R-nya itu 0, 0 dikali 0 adalah 1. 1 masuk ke sini, 01 adalah 0. Sama ya. Oke. Oh, coba saya ulangin ya. 0 ditambah 0 hasilnya 0, tapi karena kebalikan 1. Berarti di sini 1.
1 dimasukkan sini sebagai inputan. 0 sama 1, 0 sama 1 adalah 0. Maka di sini ini juga 0. 1 dan 0. 0, 0, 1 dan 0 terbukti ya. Berarti yang bawahnya juga pasti terbukti. Nanti dicoba sendiri. Ini ada penjelasan. Jika logika 1 diberikan pada input S, maka kondisi ini menyebabkan flip-flop disetting ke tegangan atau ke keadaan 1. Yaitu Q sama dengan 1. Jika logika 1 diberikan ke input R, ini, maka kondisi ini menyebabkan FF di reset ke keadaan 0 atau Q sama dengan 0. Itu kata kuncinya ternyata. Nih, flip-flop dengan gerbang NOR. Ketika S1, R0 selalu menghasilkan Q1 tanpa mempedulikan keadaan output FF sebelumnya. Ini disebut mengeset ke keadaan tinggi atau keadaan 1. Ketika S0, R1 dia diset dalam keadaan rendah. Ketika 00 tidak mempengaruhi keadaan FF. Jadi ini tuh sebetulnya gerbang NOR dan gerbang NAND itu berkebalikan ya secara teoritisnya ini. Prinsip kerjanya. Saat S1, R1 adalah keadaan tak menentu dan tidak seharusnya digunakan. Harga 1 pada S dan reset yang digunakan untuk mengubah keadaan FF dapat merupakan suatu tegangan DC atau pulsa sesaat. Kita masuk ke apa sih yang dimaksud clock. Jadi tadi kan saya sudah menyinggung sedikit tentang pulsa clock. Pulsa clock itu jadi hampir semua sistem digital beroperasi sebagai sistem-sistem urutan sinkron atau sinkronus sequential system. Maksudnya bahwa urutan operasi disinkronisasikan oleh suatu pulsa yang disebut pulsa clock. Nah, pulsa clock ini biasanya bentuknya pulsa-pulsa periodik yang bisa berbentuk duty cycle. Di sini operasi-operasi yang terjadi di dalam sistem digital diusahakan terjadi pada waktu-waktu pulsa clock bertransisi dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Nah, transisi 0 ke 1 disebut sisi naik, 0 ke 1 ini maksudnya adalah sisi naik. Kalau ini di sini ya, di gambar ini. Ini adalah sisi naik. Kemudian atau sisi menuju positif, rising edge. Sedangkan transisi dari 1 ke 0 disebut sisi jatuh, falling edge, atau sisi menuju negatif. Ini adalah sisi jatuh, posisi menuju negatif. Itu ya pengertian dari clock. Jadi bentuk pulsa clock itu periodik itu maksudnya saling berkelanjutan. Ini kan periodik bentuknya duty cycle. Ini yang dimaksud adalah bentuk duty cycle. Pulsa clock ini digunakan pada flip-flop untuk mengubah, nah ini kata kuncinya. Pulsa clock digunakan untuk mengubah keadaan-keadaan pada salah satu sisi naik atau sisi turun dari pulsa clock. Atau dengan kata lain, pulsa clock FF akan mengubah keadaan-keadaan pada transisi clock yang sesuai dan akan diam atau kondisi istirahat antara pulsa-pulsa clock yang berurutan. Masuk ke tadi kan SR flip-flop latch atau SR latch flip-flop. Nah, sekarang kita masuk ke clock SR flip-flop. FF atau flip-flop akan mengubah keadaan hanya apabila suatu sinyal diberikan kepada clock inputnya. Atau kalau di gambar diagram blok, ini disingkat CLK ini atau C. Melakukan suatu transisi dari 0 ke 1. Ini ya.
Yang masuk ke sini itu pulsa clock. Tapi pulsa clock-nya bertransisi dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Input-input SR, input ini, SR ini, mengontrol keadaan FF dengan cara yang sama, seperti yang diuraikan pada SR flip-flop dasar yang tadi, let's. Tetapi flip-flop tersebut tidak akan memberikan respon kepada input-input ini sampai saat terjadinya transisi naik dari pulsa clock. Jadi kata kuncinya, SR ini tidak akan memberikan respon apapun ke rangkaian flip-flop selama nilai C-nya itu masih 0. Nah, dia akan memberikan respon saat nilainya bertransisi dari 0 ke 1 atau transisi naik. Ini ada tabel kebenarannya. Jadi saat clock-nya itu naik, S-nya 0, R-nya 0, maka nilainya ada nilai Q atau nilai terakhir output-nya. Kemudian saat ini S0R1, clock-nya naik, ini berubah 01. Seperti itu. Ini yang dimaksud posisi tadi ya, ini PET, ini NET. Karena ini kan begini, ini kan posisinya naik, sedangkan ini posisinya turun transisinya. Uraian dari rangkaian flip-flop dengan clock itu sebetulnya ini. Ini flip-flop menggunakan NOR ya. Ini adalah clock-nya. Clock-nya itu disusun dari 2 gerbang N. Kita lihat dari tabel kebenaran ini. Nah, gate ini atau tadi disingkatnya C. Ini bisa juga disingkat C. Saat C-nya bernilai 0, 0, 0, 0, nah, apapun nilai SR-nya atau apapun nilai inputannya, maka nilai Q-nya tidak akan berubah. Atau nilai Q-nya adalah nilai Q sebelumnya. Misalnya ini nilainya 0,1, ya berarti seterusnya ini 0,1. Kemudian saat C-nya itu bertransisi ke 1, maka nah nilai ini baru berubah ya. Jadi ini nilai Q-nya ini tergantung dari clock-nya. Kalau clock-nya di setting 1, kemudian ini kombinasinya bervariasi, ya ini yang menentukan nilai output-nya. Ini ada bentuk gelombangnya. Jadi dari gambar ini dapat diuraikan bahwa output FF ini tidak terpengaruh oleh sisi menuju negatif dari pulsa clock. Pasti menuju negatif ini. Ya tidak berpengaruh ya, tetap. Nih. Nih kan. Ini kan transisi negatifnya. Nah, dia tidak akan berubah sampai dia menuju ke transisi positif. Ini baru dia berubah nilainya. Nah, selanjutnya, bahwa level-level SR tidak mempunyai pengaruh terhadap flip-flop kecuali pada saat terjadi transisi menuju positif. Nih, tadi sudah saya sampaikan bahwa saat menuju positif dia baru berubah. Nah, ini baru berubah nilai. Input-input SR pada hakikatnya adalah input-input pengontrol yang mengontrol keadaan mana output FF apabila terjadi pulsa clock. Pokok intinya clock SR flip-flop itu dipengaruhi oleh nilai clock-nya atau nilai clock-nya 1, transisi naik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu JK flip-flop. Nah, tadi yang pertama kita sudah membahas tentang SR flip-flop, selanjutnya kita membahas tentang JK flip-flop. Apa sih yang dimaksud JK flip-flop? JK flip-flop itu adalah
sebuah rangkaian flip-flop yang di-trigger oleh sisi menuju positif dari pulsa clock. Input-input J dan K mengontrol keadaan flip-flop dengan cara yang sama seperti input-input SR, kecuali satu perbedaan yang utama yang membedakan keadaan J sama dengan K sama dengan 1, tidak menghasilkan suatu output yang tidak menentu. Untuk keadaan ini, flip-flop akan selalu berada dalam keadaan yang berlawanan. Saat J dan K bernilai 1, nah, nilai Q-nya ini selalu berlawanan. Kalau ini kan nilai Q-nya kan, ini keadaan nilai sebelumnya yang sudah ada. Kemudian kalau ini 0110. Nah, ini keadaan yang saling berlawanan, selalu berlawanan tugel. Ini cara kerja JK flip-flop. Jadi masukan J dan K disebut masukan pengendali karena menentukan keadaan yang harus dipilih oleh flip-flop pada saat pulsa clock tiba. Cara kerjanya, saat J dan K nilainya 0, gerbang N tidak akan merespon sehingga keluaran Q tetap bertahan pada keadaan terakhirnya. Nah, saat nilai J sama dengan 0, K sama dengan 1, maka flip-flop akan di-reset hingga diperoleh keluaran Q bernilai 0. Tapi di sini ada pernyataan, kecuali jika flip-flop memang sudah dalam keadaan reset atau sudah pada keadaan rendah. Saat J sama dengan 1, K sama dengan 0, masukan ini akan menggeser flip-flop hingga nilai Q-nya sama dengan 1, kecuali memang sudah pada keadaan tinggi. Saat J dan K sama dengan 1, flip-flop berada dalam keadaan tugel. Tugel tuh maksudnya kedip-kedip terus gitu loh, atau keluaran Q akan berpindah pada satu keadaan ke keadaan lawan, hingga menunggu pulsa clock berubah transisi. Oke, ini diagram rangkaian JK flip-flop seperti ini. Ini menggunakan SR flip-flop gerbang NAND. Jadi kita bisa menggunakan gerbang NAND atau gerbang NOR ya. Nah, ini ada timing diagram. Penjelasannya adalah, dari bentuk gelombang ini, hendaknya diperhatikan bahwa flip-flop tidak terpengaruh oleh sisi menuju negatif. Ini kalau menuju negatif, dia tidak terpengaruh ya. Nah, baru ke sisi menuju positif ini berubah keadaan. JK flip-flop adalah rangkaian yang jauh lebih baik daripada SR flip-flop karena tidak mempunyai keadaan kerja yang tidak menentu. Tadi keadaan kerja yang tidak menentu itu kondisi 00 dan 11. Keadaan J atau nilai J dan nilai K sama dengan 1. Misalnya keadaan masukan J dan K itu sama-sama 1, ini akan menghasilkan operasi tugel. Operasi tugel ini sangat banyak ditemukan pemakaiannya di dalam semua jenis alat hitung biner. Oleh karena itu, JK flip-flop digunakan secara luas pada hampir semua sistem-sistem digital. Ini, nah, JK flip-flop itu ada yang jenisnya master slave. Jadi, JK flip-flop master slave itu merupakan cara lain untuk menghindari pemacuan. Pemacuan itu pemberian sinyal secara tiba-tiba. Kombinasi dari dua penahan yang diatur oleh sinyal pendetak, itu pengertiannya. Penahan pertama disebut master yang diatur oleh pendetak positif. Kemudian penahan kedua disebut slave yang diatur oleh sinyal pendetak negatif. Pada saat sinyal detak berada pada tingkat tinggi, masternya akan aktif. Pada saat sinyal detak berada tingkat rendah, slave-nya akan aktif. Jadi ini untuk menghindari pemacuan gitu loh, kondisi tidak menentu. Ada master, ada slave. Ini penjelasan. Selanjutnya ada materi tentang D flip-flop. D itu pengertiannya adalah delay flip-flop. Nah, kalau pada rangkaian
SR flip-flop ada nilai-nilai masukan yang terlarang, misalnya keadaan ilegal atau S dan R sama-sama nilainya 1. Nah, untuk menghindari nilai terlarang tersebut, maka disusun jenis flip-flop lain yang dinamakan delay flip-flop. Rangkaian ini dapat diperoleh dengan menambahkan satu gerbang not pada masukan clock flip-flop. Flip-flop delay merupakan clock flip-flop yang bekerja dengan satu input. Satu input itu ya T ini. D ini. Berdasarkan gambar ini, kerja rangkaian D flip-flop adalah saat T bernilai 0, maka keluaran Q akan tetap bernilai Q, meskipun nilai D berubah-ubah. Oh, maaf. Berarti inputannya itu yang T ya. D-nya itu. Dan Q akan bernilai sama dengan D saat masukan T berlogika 1. Coba kita lihat. Saat T-nya itu bernilai 0, keluaran Q akan tetap bernilai Q. Meskipun nilai D berubah-ubah. Kemudian, jadi saat nilai D-nya ini berubah-ubah, kalaupun nilai T-nya itu 0, maka nilai Q-nya akan nilai Q yang sudah ada atau tidak akan berubah. Namun saat nilai T-nya itu 1, apapun masukannya, keluarannya akan bernilai sama dengan D. Nih ya. Saat T bernilai 0, maka Q akan tetap bernilai Q, meskipun D-nya berubah-ubah. Saat T berlogika 1, nilai Q akan sama dengan nilai D. Saat 1, nilai Q sama dengan nilai D. Ini rangkaian dasar D flip-flop. Rangkaian clock D flip-flop dengan trigger transisi positif yang menyatakan keluaran Q akan sama dengan harga logika D, bila rangkaian tersebut mendapatkan transisi positif pada masukan triggernya. Jadi semua itu tergantung pada transisinya ya. Kalau positif pasti akan berubah, kalau negatif pasti tidak akan mempengaruhi nilai keluarannya. Selanjutnya ada T flip-flop. T flip-flop tuh tugel kayaknya, tugel flip-flop. Dapat dibentuk dari modifikasi clock SR flip-flop, D flip-flop, maupun JK flip-flop. Pada gambar di bawah ini, ditunjukkan modifikasi JK flip-flop yang digunakan untuk T flip-flop. Ini JK ya, J dan K flip-flop. Masukan J dan K pada JK flip-flop dihubungkan dengan logika 1. J dan K dihubungkan dengan logik 1. Kalau secara praktek, dihubungkan dengan tegangan VCC 5 volt. Sedangkan sebagai masukan T flip-flop adalah clock pada JK flip-flop. Keadaan output akan berubah setiap ada pulsa clock. Jadi, setiap ada pulsa clock yang masuk, outputnya ini akan berubah. Jadi, ini dihubungkan. Nah, nilainya, outputnya ini atau nilai Q-nya ini bergantung pada perubahan nilai clock-nya atau T-nya. Saat T-nya 0, Q-nya 0, Q komplemennya juga 0. T-nya 1, ini 0, ini menjadi 1, ini 0, ini 1, 1, itu tabel kombinasi. Sekian materi tentang flip-flop. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Jika kurang jelas, silahkan mencari referensi lain. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tentang rangkaian counter dan register. Banyak kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.